Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unit kerja saya sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama di Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa sih tujuan dari unit kerja tersebut, kemudian ciri-ciri pekerjaan semata ASN dan struktur organisasi di dalam Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Kemudian langsung saja kepada tujuannya. Di sini Direktorat Air Tanah dan Air Baku memiliki tujuan utama untuk mewujudkan ketersediaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan di seluruh Indonesia, di mana tersebut merupakan tujuan utama dalam fungsi direktorat ini. Adapun fungsi pokoknya adalah melaksanakan pembinaan, pelaksanaan norma, standar prosedur, kriteria dalam pengelolaan air tanah dan air baku dan embung, serta mengkoordinasikan perencanaan dan operasional di tingkat nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga pada tahun ini Direktorat Air Tanah dan Air Baku mendukung swasembada pangan dalam bentuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan berupa infrastruktur giat jaringan irigasi air tanah dan embung berdasarkan urgensi Impres 2 tahun 2025 berupa percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi, serta operasi pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan yang bersumber dari kebijakan RPJMN 2025 sampai 2029. Kemudian di sini terdapat struktur organisasi ya. Di Direktorat Air Tanah Air Baku sendiri berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah subbagian tata usaha yang berfungsi sebagai pelaku administrasi dan tata kelola perkantoran di Direktorat Air Tanah Air Baku. Kemudian ada subdit perencanaan teknis yang bertugas sebagai persiapan operasi perencanaan teknis kegiatan di lingkungan Direktorat Air Tanah Air Baku di seluruh Indonesia. Kemudian di sini terdapat beberapa subdit wilayah, subdirektorat wilayah 1 sampai subdirektorat wilayah 4. Di mana pembagian di sini adalah sama dengan subdirektorat perencanaan teknis, namun berbeda tugasnya adalah untuk mempersiapkan operasi, kemudian monitoring, evaluasi, memantau progres kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Direktorat Air Tanah Air Baku yang terbagi terdapat 4 wilayah, di mana wilayah 1 bertugas pada Pulau Sumatera, wilayah 2 Jawa dan Bali, wilayah 3 itu Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan subdirektorat wilayah 4 itu berupa Sulawesi dan Papua. Kemudian tugas dan layanan apa sih yang saya berikan selama di Direktorat Air Tanah Air Baku? Pembinaan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah air baku dan embung di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara. Di sini saya telah memberikan beberapa pekerjaan ya. Yang pertama itu membantu pekerjaan Kasubdit disupervisi oleh ketua tim. Kemudian verifikasi persiapan teknik operasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air tanah dan air baku yang berupa giat dan embung. Kemudian adapun melakukan monitoring progres pembangunan, rehabilitasi, peningkatan infrastruktur air tanah dan air baku. Kemudian membantu digitalisasi progres pekerjaan air tanah air baku pada aplikasi kita yang kita punya itu adalah Siatap. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi kementerian lembaga di berbagai sektor guna menunjang pekerjaan air tanah air baku. Kemudian apa sih standar pelayanan yang diterapkan di Direktorat Air Tanah dan Air Baku demi terciptanya standar pelayanan tersebut? Yaitu terselenggaranya kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan yang berintegritas, akuntabel, berkelanjutan, dan dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat di lingkungan Direktorat Air Tanah dan Air Baku di seluruh Indonesia. Kemudian hal ini juga mendukung tujuan utama Direktorat Air Tanah dan Air Baku dengan pekerjaan yang mencakup wilayah Indonesia Timur yang memiliki krisis air bersih demi menciptakan pemerataan, ketersediaan, dan keberlanjutan air di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana tindakan ASN yang telah dilakukan di Direktorat Air Tanah dan Air Baku adalah yang pertama itu melakukan monitoring dan kolaborasi lintas sektor dengan dinas setempat, khususnya pada kegiatan Impres tahap 2 ini. Kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan unit pelaksana teknis di
air tanah dan air baku berupa balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai. Kemudian melakukan digitalisasi data berbasis GIS web yang diintegrasikan secara real time dan berkala pada si atap. Hal yang bisa ditingkatkan berupa penelitian riset dengan universitas dan lembaga riset, kemudian pengambilan kebijakan berdasarkan cekungan air tanah, dan pengoptimalan pemanfaatan di daerah non-cekungan air tanah. Karena yang seperti yang kita tahu pada saat ini pengelolaan air tanah masih bergantung kepada administrasi, akan lebih baik dan akan menjadi optimal dan maksimal apabila pengelolaan air tanah itu dilakukan secara cekungan air tanah, dan banyak di beberapa sumber daya air itu yang terdapat pada non CAT tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian apa sih tindakan untuk meningkatkan dampak kinerja di Direktorat Air Tanah dan Air Baku? Di sini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu di sisi administrasi, yang bisa dilakukan ada terus membuat dan mengkompilasikan database yang terintegrasi dengan akun email pegawai Direktorat Air Tanah Air Baku. Yang kedua, standarisasi SOP di lingkungan air tanah air baku yang akan berdampak menjadi pencarian dokumen yang biasanya 15-30 menit akan menjadi 1-2 menit dan meningkatkan responsivitas kinerja kita atau responsivitas layanan kita. Kemudian yang kedua itu dari sisi teknis itu ada visualisasi paparan berbasis GIS. Yang kedua mengoptimalkan fitur filtering, visual, dan interface lebih user friendly pada aplikasi monitoring si atap dan Yemon, yang dimana hal itu akan berdampak mempermudah penyampaian informasi, paparan, dan koordinasi lebih efektif, kemudian memudahkan pegawai menggunakan platform digital. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Baru saja kita telah membahas apa sih unit kerja Direktorat Air Tanah Air Baku dan kinerja apa yang bisa ditingkatkan agar menjadi dampaknya maksimal di lingkungan Direktorat Air Baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.